Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mengawali perkuliahan kita. Kita akan menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan perkuliahan kita di semester ini, yaitu mata kuliah Ulumul Hadis. Pada kesempatan ini nanti kita akan menyepakati bersama dan sekaligus kami beritahukan bagaimana cara perkuliahan kita pada semester ini. Mata kuliah kita ini memiliki tujuan pembelajaran yang sangat spesifik, yaitu memiliki tujuan umum untuk mengetahui, mencermati, memahami hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam, dan sekaligus bertujuan agar mahasiswa ini bisa memilih dan memilah hadis-hadis yang mempunyai status yang jelas, sehingga dapat mengambil dan mengamalkannya dalam kehidupan beragama dan kehidupan sosial keagamaan. Sebagaimana kita ketahui bersama-sama bahwa hadis itu ada yang sahih, ada yang mutawatir, ada yang hasan, ada yang dhaif, dan bahkan ada yang palsu. Kecuali itu, hadis itu ada yang memang benar-benar berasal dari Rasul, yaitu yang namanya hadis marfu'. Ada juga yang hadis yang berasal dari sahabat, di mana hadis itu diterangkan oleh sahabat menjelaskan tentang bagaimana Nabi. Ya, misalkan seorang istri Nabi, Siti Aisyah, atau istri yang lain menceritakan tentang Nabi, bagaimana perilaku Nabi, bagaimana kondisi Nabi, bagaimana sholat Nabi. Nah, ini berarti hadis itu sampai pada sahabat, tetapi tentang Nabi. Itu namanya adalah hadis yang mauquf. Ada hadis yang maqtu', yaitu hadis yang hanya berasal dari tabi'in. Jadi tidak sampai pada Nabi. Tabi'in menceritakan tentang sahabat, di mana sahabat juga menceritakan dari Nabi. Ini kalau hadis itu berasal dari tabi'in, berarti bukan dari Nabi. Ini hadis namanya hadis maqtu', qata'a yaqta'u maqtu', terputus. Nah, oleh karena itu dengan mempelajari ulumul hadis, mahasiswa diharapkan bisa memilih dan memilah mana yang benar-benar hadis dan mana yang bukan hadis. Karena hadis ada yang hadis sahih, ada yang hadis palsu. Nah, berarti yang hadis palsu itu bukan hadis atau bukan benar-benar hadis. Hadis tapi bukan benar-benar hadis. Nah, oleh karena itu di dalam mata kuliah kita ini nanti akan mengenal yang pertama adalah tentang terminologi hadis. Di mana terminologi hadis ini nanti akan berbicara tentang istilah hadis, ada asar, ada khobar, kemudian ada sunnah itu sendiri. Yang 4 istilah itu akan kita pahami, sehingga kita tahu bahwa ada juga yang namanya hadis itu ternyata hanya asar, atau hadis itu ternyata hanya merupakan khobar saja. Kita tahu tadi bahwa hadis itu tidak semuanya berasal dari Nabi. Kemudian klasifikasi hadis berdasarkan redaksi. Berdasarkan redaksi ada hadis qauli, ada hadis fi'li, ada hadis takriri, dan ada hadis wasfi. Nah, kalau hadis qauli berarti itu sabda Rasul, sabda Nabi. Tetapi kalau hadis fi'li itu adalah bukan sabda Nabi, tetapi penjelasan para sahabat, penjelasan para istri Nabi tentang Nabi. Bagaimana Nabi bertindak, bagaimana Nabi bersikap, bagaimana Nabi berperilaku. Kemudian hadis takriri ini juga bukan ucapan, bukan sabda Nabi,
tetapi bagaimana sikap Nabi di dalam menghadapi sebuah persoalan. Bagaimana Nabi memutuskan atau menyikapi masalah-masalah yang dikendaki atau yang disampaikan oleh para sahabat. Kemudian hadis wasfi. Hadis wasfi ini bukan sabda Nabi, bukan perilaku Nabi, tetapi apa yang ada pada diri Nabi dijelaskan oleh para sahabat, dijelaskan oleh para ulama, dijelaskan oleh yang lain. Misalnya ada kabar yang menyatakan wakanan nabiyyu. Nah, itu berarti bukan sabda Nabi. Wakan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Misalkan begitu kan? Wakana rasul dan sebagainya. Ini berarti bukan sabda Nabi tapi menjelaskan tentang sifat Nabi. Sebagaimana kalau kita membaca Al-Berjanji di bagian-bagian akhir itu banyak sekali kalimat wakana nabi, wakana rasul dan sebagainya. Kemudian kita akan membicarakan tentang hadis dan sunnah. Nanti kita akan bisa memahami sebenarnya apa itu hadis dan apa itu sunnah. Apakah keduanya sama, apakah keduanya bisa dibedakan. Kemudian struktur hadis. Nah, setiap hadis memiliki struktur, yaitu ada sanad, ada matan, dan ada rawi atau mukharij. Kemudian kita kenali sebutan bagi para ahli hadis. Nanti ada yang namanya muhaddis, ada yang namanya al-hakim, ada amirul mukminin dan sebagainya. Nah, sekarang yang kedua kita berbicara tentang kedudukan hadis. Kedudukan hadis ini tentu akan membicarakan bagaimana posisi hadis dalam ajaran Islam. Bagaimana hadis sebagai sumber Islam. Nah, ini nanti akan berbicara tentang dalil-dalil kehujahan hadis. Hadis sebagai hujah ini tentu ditanyakan apa dalilnya, mana dalilnya, gitu kan. Kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran, posisi hadis terhadap Al-Quran atau fungsi hadis terhadap Al-Quran. Karena sumber utama dalam ajaran Islam adalah Al-Quran. Tentu kita akan berbicara tentang hadis di mana hadis itu statusnya jelas ada yang sahih dan sebagainya. Lalu bagaimana fungsinya terhadap Al-Quran? Kemudian kita akan mengetahui hadis nabawi dan hadis qudsi. Jadi hadis itu ada dua. Hadis nabawi, hadis qudsi kalau dilihat dari sumbernya. Kalau hadis nabawi itu jelas hadis yang terkait dengan Nabi. Ma'udhifa ilan Nabi. Tetapi kalau hadis qudsi ini adalah bersumber dari Allah. Dan nanti akan kita pahami bersama-sama. Kemudian apa karakteristik hadis qudsi? Apakah beda dengan hadis nabawi? Nah, kemudian kita akan berbicara tentang sejarah hadis secara sekilas. Sebenarnya hadis itu sejak kapan muncul? Nah, tentu kalau kita berbicara tentang hadis, ada masa prakodifikasi dan ada masa kodifikasi. Nah, kalau berbicara tentang masa kodifikasi berarti nanti ada metode. Maka bab berikutnya adalah metode kodifikasi. Jadi kodifikasi itu adalah pembukuan. Seperti Al-Quran itu ditulis, dikumpulkan, dibukukan. Itu namanya kodifikasi. Dalam bahasa Arabnya namanya tadwin. Ya. Nah, maka nanti kita akan mempelajari macam-macam kodifikasi hadis. Kemudian mengenal para kodifikator, para penghimpun, mudawwinul hadis. Berikutnya adalah mempelajari ulumul hadis itu sendiri. Jadi ada tema secara khusus tentang ulumul hadis. Bagaimana pengertiannya, bagaimana cabang-cabangnya, kemudian nanti kalau ada cabang-cabang itu memiliki cabang lagi atau sub cabang seperti apa. Setidaknya nanti cabang ulumul hadis itu ada dua, yaitu ada riwayat dan ada diruyah. Begitu. Kemudian berikutnya adalah klasifikasi hadis. Nah, tadi sudah saya singgung bahwa ada hadis itu ada mutawatir, ada sahih, ada dhaif, ada mauquf, ada maqtu, ada marfu dan sebagainya. Sehingga kita tahu
Apakah semua hadis itu berasal dari Nabi semua atau tidak? Itu nanti akan kita lihat dari segi klasifikasi hadis ini. Selanjutnya adalah kita akan mempelajari hadis sahih, hadis dhaif, dan hadis maudhu'. Nah, kalau hadis sahih itu berarti hadis yang berkualitas. Kemudian hadis hasan ini adalah hadis yang di tengah-tengahnya, yaitu baik gitu aja, tapi kualitasnya di bawah hadis sahih. Kemudian ada hadis dhaif. Nah, hadis dhaif ini hadis yang sudah di bawah lagi levelnya, di bawah hadis hasan. Dan yang paling bawah adalah hadis maudhu'. Di mana hadis maudhu' ini dikatakan sebagai hadis yang dianggap hadis dhaif yang paling jelek. Kalau Imam Nawawi menyebutnya sebagai ad'aful ahadisid dhaifah. Sejelek-jelek hadis dhaif adalah hadis maudhu', hadis palsu. Nah, kemudian kita akan berbicara tentang hadis maudhu'. Kemudian hadis maudhu', setelah hadis maudhu' ini kita akan berbicara tentang al-jarh wa ta'dil. Hadis, kenapa ada hadis palsu, kenapa ada hadis dhaif, dan kenapa ada hadis sahih, dan bagaimana cara mengetahuinya? Di antaranya nanti adalah ada ilmu al-jarh wa ta'dil. Jadi al-jarh wa ta'dil ini adalah ilmu yang nantinya akan kita ketahui dari sisi perawi. Sebuah hadis dilihat dari segi perawinya, apakah memiliki al-jarh wa ta'dil enggak. Al-jarh ini adalah sebuah nilai atau sifat-sifat yang jelek, atau yang kalau dalam bahasa sekarang cacat hukum, ya. Apakah dari segi perilakunya, ya kalau sekarang ini apakah terlibat di dalam kriminalitas, apakah terlibat di dalam kasus-kasus ujaran kebencian dan sebagainya, atau tidak. Nah, ini nanti akan kita ketahui masing-masing perawi karakternya seperti apa. Kemudian setelah itu yang terakhir kita akan membicarakan tentang ilmu takhrijil hadis. Ilmu takhrijil hadis ini adalah ilmu yang membicarakan tentang cara meneliti, cara mengetahui kondisi, posisi sebuah hadis. Apakah hadis ini sahih atau tidak? Apakah hadis ini dhaif atau tidak? Apakah hadis ini hasan atau tidak? Ini bisa dilakukan penelitian melalui sebuah ilmu yang namanya ilmu takhrijil hadis. Nah, sehingga di dalam ilmu takhrijil hadis nanti kita akan mengenal beberapa kitab penting sebagai patokan, sebagai rujukan untuk meneliti sebuah hadis. Ada yang namanya kitab Al-Mu'jamul Mufahros li Al-Fadil Hadisin Nabawi karya Arnold John Winsing, ya. Arnold John Winsing itu adalah seorang orientalis yang membidangi ulumul hadis, atau yang piawai di bidang ilmu hadis. Nah, kemudian nanti juga kita akan mengetahui bagaimana prosedur menggunakan metode takhrijil hadis ini. Nah, selanjutnya kita nanti akan membicarakan tentang sumber-sumber yang akan digunakan di dalam mempelajari ilmu hadis ini. Tentu sumber-sumber ini bisa dilihat di dalam e-learning ataupun di dalam web saya atau di dalam Google yang sudah saya share di sana lewat istilahnya link-link yang saya bagikan nanti, ya. Baik, saudara-saudara sekalian, dalam pertemuan pertama kali ini saya berharap mudah-mudahan kedepannya saudara-saudara bisa mengikuti dengan baik, dan nanti perkuliahan ini akan kita lakukan dengan diskusi para mahasiswa. Kami harapkan bisa segera membagi kelompok, setidaknya menjadi 10 kelompok,
Kemudian dalam 10 kelompok itu dibagi oleh ketua kelas atau PJ, penanggung jawab mata kuliah, nanti membagi. Kemudian setelah itu tema-temanya dibagi menjadi 10. Kemudian berikutnya nanti kita akan berdiskusi melalui materi-materi itu sesuai dengan silabi yang sudah kita kenali bersama. Baiklah, dalam pertemuan kali ini saudara-saudara, kami harapkan bisa memahami dan teknik membuat makalah. Nanti kami share lewat grup dan saudara bisa melihat. Baiklah, mari pertemuan pertama kali ini kita awali bersama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan perkuliahan kita di semester ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dan mendapatkan manfaat serta berkah. Ala hadiniyah as-solihah bibarokatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Surat Al-Fatihah. Demikian perkuliahan kita pada pagi hari ini. Kita akan bertemu pada lain kesempatan. Kita akhiri bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.